Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Loputu Kirana Pratiwi. Saya adalah dosen Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mahasaraswati Denpasar. Adapun pemaparan hari ini adalah dalam rangka untuk unjuk tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Attraction. Delivery adalah menjelaskan bahwa apa yang dibawakan dalam materi perkuliahan saya. Interaction adalah menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Assessment menjelaskan adalah bagaimana penilaian saya selaku dosen terhadap mahasiswa seobjektif mungkin. Sebelum masuk pada metode DIA, izinkan saya menjelaskan mata kuliah apa sih pemasaran produk agribisnis. Mata kuliah ini hadir untuk membekali lulusan agribisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar dalam menggunakan keterampilan pemasaran yang efektif dalam produk agribisnis. Mahasiswa diharapkan untuk mengerti aliran produk pertanian dari hulu, yaitu produsen selaku petani, sampai dengan hilir, yaitu konsumen atau pelanggan akhir dalam aliran pergerakan barang atau jasa dalam pemasaran. Dalam aliran pemasaran ini tentunya melibatkan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas bisnis dengan tujuan untuk mencapai optimum profit atau keuntungan yang maksimal. Selain itu, pemasaran juga penting bagi individu perusahaan untuk dapat mengetahui, menganalisis dan memenuhi apa yang diinginkan konsumen atau pelanggan, bagaimana kepuasan konsumen terhadap produk perusahaan maupun perilaku dari perusahaan lain atau pesaing. Mata kuliah pemasaran produk agribisnis ini memiliki 3 bobot SKS yang dilakukan di semester 2 dengan 5 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Antara lain, pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pemanfaatan hasil analisis pemasaran produk agribisnis berdasarkan prinsip Education for Sustainable Development. Yang kedua, menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tentang konsep pemasaran dari aspek ekonomi dan manajerial maupun memetakan sistem pemasaran produk agribisnis. Yang ketiga adalah mampu menunjukkan kepemimpinan operasional, organisasional, dan publik dalam menganalisis masalah-masalah dalam sistem pemasaran agribisnis. Yang keempat adalah mampu merumuskan alternatif solusi peningkatan efektivitas dan efisiensi pemasaran produk agribisnis. Yang kelima adalah mampu bekerja sama dalam satu tim dengan baik untuk melakukan estimasi pengelolaan pemasaran produk agribisnis secara efektif dan efisien. Dari 5 CPMK ini terdapat 16 pertemuan, termasuk UTS dan UAS dengan 13 pokok materi pembelajaran. Jadi dalam fase delivery ini mencakup 13 pokok pembelajaran. Yang pertama adalah pendekatan studi pemasaran dan keragaan produk agribisnis. Yang kedua adalah keterkaitan pemasaran dengan sistem agribisnis. Yang ketiga adalah efisiensi pemasaran produk agribisnis. Yang keempat adalah pembentukan harga produk agribisnis. Yang kelima adalah pergerakan produk antar wilayah dan daya saing produk agribisnis. Yang keenam adalah mekanisme penguatan risiko pasar dan fisik. Yang ketujuh adalah peranan standarisasi, grading dan informasi pasar. Yang kedelapan adalah struktur pasar produk agribisnis. Yang kesembilan adalah kelembagaan dan kemitraan. Yang ke-10 adalah strategi pemasaran produk agribisnis. Yang ke-11 adalah produk life cycle. Ke-12 adalah bauran pemasaran atau marketing mix. Dan terakhir yang ke-13 adalah supply chain
manajemen. Dalam delivery ini, untuk membuat mata kuliah menjadi lebih terstruktur, diacu pada berbagai buku pemasaran, khususnya buku pemasaran produk agribisnis dan manajemen pemasaran. Juga dalam perkuliahan ini mengupdatekan dengan jurnal-jurnal berbasis SINTA atau terakreditasi secara nasional dan bereputasi secara internasional, yaitu jurnal Scopus, di mana bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk mampu mengakses berbagai informasi terkini terkait dengan pemasaran, khususnya produk agribisnis. Yang kedua adalah tahap interaction. Secara prinsip, interaksi yang saya gunakan dalam proses mengajar di kelas adalah proses SCL atau Student Central Learning, di mana metode yang diterapkan adalah bagaimana melibatkan mahasiswa untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Adapun beberapa teknik interaksi dalam SCL yang saya terapkan, yang pertama adalah kuliah interaktif, yaitu bagaimana memaparkan materi yang disisipkan dengan pertanyaan kunci dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk mampu melatih mahasiswa untuk critical thinking, berpikir secara kritis dan mampu berargumen atau mengemukakan pendapatnya selama proses pembelajaran. Yang kedua adalah membagi mahasiswa ke dalam beberapa kelompok kecil untuk diskusi membahas suatu isu terbaru, terkini, yang kemudian mampu dianalisis dan dipresentasikan. Yang ketiga adalah memberikan tugas proyek kepada mahasiswa untuk membangun suatu model evaluasi sistem dalam perusahaan atau strategi pemecahan permasalahan yang digunakan sebagai basis pengambilan keputusan manajerial dalam perusahaan. Kemudian perkuliahan ini disupport oleh beberapa aplikasi seperti Google Meet, Google Class maupun WhatsApp Group untuk menunjang kegiatan perkuliahan secara daring atau online. Dengan metode SCL ini, saya memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa bagaimana mampu menitik beratkan pada proses partisipasi aktif mahasiswa untuk berpikir secara kritis, berpikir secara kritis dan berargumentasi. Yang terakhir adalah fase pada aspek assessment. Assessment adalah metode dalam aspek penilaian mahasiswa seobjektif mungkin sesuai dengan performa yang diberikan oleh mahasiswa di dalam kelas. Sebelum perkuliahan dimulai, saya sudah menyampaikan kepada mahasiswa pada kontrak perkuliahan mengenai poin-poin yang akan dinilai selama perkuliahan 1 semester, yakni 16 kali pertemuan pada penilaian mata kuliah pemasaran produk agribisnis. Berikut saya lampirkan penilaiannya. Penilaian dalam perkuliahan pemasaran produk agribisnis ada 2, yaitu pertama adalah formative assessment, yang kedua adalah summative assessment. Dalam formative assessment dinilai dari 4 indikator. Yang pertama adalah small group discussion problem based learning dengan proporsi skor adalah 15%. Kemudian ada small group discussion project based learning assignment adalah 20%. Yang ketiga adalah small group discussion and case based learning assignment adalah 20%. Dan yang keempat adalah kehadiran sebesar 5%. Kemudian untuk tahap kedua dalam summative assessment, yang pertama adalah indikator journal review atau working paper dengan proportion score 10%, kemudian UTS 15% dan UAS dalam bentuk essay test sebesar 15%, sehingga didapatkan total nilai 100%, yaitu untuk klasifikasi nilai A adalah 80 sampai 100, klasifikasi nilai B adalah 70 sampai 79, klasifikasi nilai C adalah 51 sampai 69,
klasifikasi nilai D adalah 41 sampai 50 dan klasifikasi nilai E adalah di bawah nilai 40. Dengan menggunakan aspek metode DIA, yakni Delivery, Interaction, and Assignment, perkuliahan diharapkan akan mampu berjalan lebih struktural, sistematis, jelas, dan berlangsung dengan baik. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran secara real yang dilakukan dengan metode Google Meet. Selamat menyaksikan. Selamat malam anak-anak. Hari ini Ibu akan memulai perkuliahan yaitu yang pertama, pertemuan pertama adalah ruang lingkup pemasaran produk agribisnis. Nah, dalam perkuliahan hari ini, capaian pembelajaran dari mahasiswa yang diharapkan adalah mahasiswa dapat memahami dan mengimplementasikan strategi pemasaran produk agribisnis yang efektif dan efisien. Nah, sebelum kita memulai ke pemasaran, ada yang bisa menjawabkah apa sih perbedaan dari produk pertanian dan produk agribisnis? Nah, yang mana lebih menguntungkan? Kalau bisa kita lihat dari gambar produknya, ada produk jambu segar dan jus jambu buah vita. Nah, ada yang bisa membantu Ibu menjawab? Saya, Bu. Iya. Ya, Bu. Saya ingin menjawab, Bu. Oke, satu ya. Kerjaan Sudaru. Silakan. Ya, Bu. Iya, ya. Langsung dijawab, Dek. Ini, Bu, kedengaran suara. Oke. Yang pertama saya akan jelaskan perbedaan produk pertanian dan produk agribisnis. Kalau produk pertanian itu produk yang dihasilkan oleh para petani dengan dijualkan secara langsung pada pasar. Sedangkan produk agribisnis itu produk pertanian yang dihasilkan oleh para petani, tetapi mereka kelola dulu sebelum mereka melakukan penjualan di pasar. Itu menurut saya, Bu. Terima kasih. Kalau untuk soal keuntungannya, saya rasa yang lebih menguntungkan itu adalah pada produk agribisnis. Terima kasih. Oke, bagus ya. Selanjutnya ada yang bisa menjawab berpendapat lain nggak? Perbedaan dari produk pertanian dan produk agribisnis, dan yang mana lebih menguntungkan? Siap, Bu. Oke, silakan, Dek. Ya, yang pertama perbedaan produk pertanian, yaitu seperti buah-buahan jambu yang dipetik secara langsung dan dikemas dengan secara fresh dan harganya terjangkau di masyarakat. Dan produk agribisnis seperti buah vita yang diolah melalui pabrik dan diberi pengawet alami dan dikemas menggunakan kemasan pabrik sehingga harganya relatif sangat tinggi. Oke, bagus ya. Bagus sekali jawaban dari berdua sudah masuk akal. Oke. Jelaskan lebih rinci ya. Jadi produk pertanian dan produk agribisnis itu sebenarnya saling berkaitan. Tapi yang menguntungkan adalah produk agribisnis. Kenapa? Karena produk pertanian itu dijual dalam bentuk mentah, langsung atau segar. Jadi harganya relatif lebih murah. Misalnya kalau untuk jambu per kilonya 5.000 ya. Sedangkan kalau produk agribisnis, dia memiliki harga atau nilai jual yang lebih tinggi. Jadi otomatis dia akan meningkatkan pendapatan dari petani apabila dia mampu melakukan pengolahan produk secara optimal. Jadi pengolahannya itu maksudnya ada pengemasan, ada pengawetan, kemudian punya merek tersendiri, sehingga tentunya akan meningkatkan dari nilai tambah produk itu. Ya, oke, sudah bagus ya. Ibu akan lanjutkan ya ke materi selanjutnya. Oke, ada yang tahu nggak sih apa itu pemasaran? Sebelum Ibu jelaskan. Saya ingin Iya, silakan. Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih, Bu. Kalau menurut saya, definisi dari pemasaran adalah proses menyalurkan barang dari tangan produsen kepada konsumen atau proses pemindahan barang dari produsen kepada konsumen. Terima kasih. Oke, ada yang bisa menambahkan lagi? Baik, Bu. Pemasaran itu adalah suatu kegiatan bisnis yang mengacu pada aktivitas perusahaan untuk mempromosikan penjualan produk.
Oke, bagus sekali ya. Sudah baik jawabannya. Jadi, Ibu jelaskan berdasarkan referensi menurut Kotler, pemasaran bisa dibaca sendiri adalah suatu proses sosial untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai produk kepada pelanggan untuk mengolah hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan. Maksudnya adalah pemasaran ini adalah menggabungkan dari aspek hulu sampai hilir, di mana bertujuan jangka panjang. Jadi dari kepuasan konsumen, termasuk orang-orang yang terlibat dalam proses pemasarannya. Oke, materi selanjutnya. Nah, dalam pemasaran itu Adik juga mengenal ada produsen atau si pemilik usaha, juga ada si konsumen atau pembeli. Ada yang bisa membantu berargumenkah? Apa sih tujuan dari produsen dia menjual produk sebanyak-banyaknya, dan apa sih tujuan konsumen untuk membeli produk? Ada yang bisa bantu menjawab? Saya Bu. Oke, gimana Dik? Tujuan produsen adalah memaksimalisasi profit jangka panjang, menjual sedikit jenis produk dalam jumlah banyak, dan mencari harga tertinggi. Dan tujuan konsumen adalah memaksimumkan kepuasan yang diterima dari produk yang dikonsumsi dengan penghasilan konsumen yang terbatas, dan membeli banyak jenis produk dalam jumlah sedikit, mencari harga terendah. Oke, jawabannya sudah lengkap sekali ya, bagus ya. Ibu nggak perlu banyak klarifikasi berarti ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh temannya tadi, tujuan dari produsen atau pemilik usaha adalah bagaimana meningkatkan atau memaksimalkan keuntungan atau istilahnya profit kah, benefit kah dalam jangka panjang. Jadi sepemilik usaha itu ingin agar keuntungan yang optimal sebanyak-banyaknya. Kemudian bagaimana dia bisa menjual jenis produknya sedikit tapi jumlahnya banyak dan menentukan harga tertinggi, sehingga dari si produsen ini sangat penting sekali kualitas produk, harga produk ataupun teknik promosi yang optimal. Nah, sedangkan si konsumen sendiri atau si pembeli ketika dia berbelanja, dia ingin mendapatkan kepuasan yang maksimal walaupun penghasilannya terbatas, walaupun harganya murah. Jadi bagaimana dia bisa membeli banyak jenis barang tapi harganya rendah. Itu konsumen. Jadi dalam pemasaran ini, produsen dan konsumen itu harus saling terkait satu sama lain. Sehingga diperlukan riset pemasaran. Nah, ada yang bisa bantu Ibu yang berargumen kenapa sih dalam pemasaran itu penting dilakukan research ataukah penelitian? Ada yang bisa menjawab ya? Izin menjawab, Bu. Oke, gimana Dek? Pentingnya riset pemasaran itu, yang pertama, mengidentifikasikan masalah dan peluang yang ada di pasar, misalnya terkait dengan sifat persaingan dan juga tingkat kepuasan pelanggan dan kinerja penjualan dan saluran distribusi dari produk-produk baru. Itu, Bu. Oke, udah bagus. Saya, Bu. Ya. Oh, ada yang berargumen lagi? Halo Bu. Ya, silakan Dek. Saya Bu. Ya, Izin menjawab. ya silakan Dek. Kalau menurut saya, Suaranya agak putus-putus ya. Riset pemasaran apa Dek pentingnya? Oke, sambil menunggu temannya, mungkin Ibu jelaskan saja secara terperinci ya. Jadi dalam riset pemasaran, analisis ataukah bisa kita bilang perencanaan atau penelitian dalam suatu pemasaran, itu benar-benar perlu dilakukan research terkait. Pertama adalah untuk melakukan Oke. Oke, Ibu langsung jelaskan saja ya. Jadi dalam riset pemasaran itu, pertama yang perlu diperhatikan adalah orang-orang yang berkaitan dengan pemasaran kita. Yang pertama adalah konsumen. Siapa sih segmentasi pasarnya? Kemudian karyawan kita supaya optimal, job desk-nya seperti apa, kemudian permodalan melalui investor ataupun pemasok bahan baku. Itu yang pertama, kita perlu perhatian segmentasi pasarnya siapa. Itu adalah riset pemasaran. Nah, dalam proses riset pemasaran ini juga berkaitan sekali dengan strategi pemasaran. Nah, ada nggak yang bisa bantu berargumen
apa sih pentingnya strategi pemasaran? Terutama yang kalau adik sering dengar adalah marketing mix. Mungkin ada yang bisa bantu berargumen. Saya Bu, Oke, gimana Dik? Silakan. strategi pemasaran tuh mencakup 7P kayak produk, kalau bahasa Inggrisnya 7P, produk, harga, promosi, tempat, proses barang tersebut, dan bukti fisik dan orang-orang yang membantu membuat produk tersebut. Oke. Sekian Ibu. Iya, baik. Ada yang bisa membantu Ibu untuk strategi pemasaran? Kenapa sih penting dilakukan strategi pemasaran? Atau ada bisa juga yang membantu Ibu, apa sih bedanya strategi pemasaran produk maupun jasa? Oke, silakan Dik. Ya, Ani silakan. Ya, strateginya sebelum Ibu bahas. Mohon izin menjawab, Bu. Oke, gimana Dik? Tadi pertanyaannya, kenapa strategi pemasaran itu penting? Yang pertama, untuk memastikan bahwa produk yang dipasarkan ke halayak luas itu memiliki awareness bagi kalangan banyak. Misalnya suatu perusahaan ingin memasarkan suatu produk baru, jadi dia perlu melakukan strategi pemasaran supaya masyarakat tahu bahwa ada produk baru loh dari brand yang dia miliki. Kemudian perlunya lagi, yang pasti strategi pemasaran ini digunakan agar perusahaan itu bisa memberikan profit maksimal, sehingga bisa bersaing juga dengan saingannya. Terus tadi pertanyaan kedua, apa perbedaan? Apa perbedaan untuk pemasaran produk dan jasa? Ada bedanya nggak atau sama atau seperti apa? Perbedaan produk dan jasa. Mungkin kalau sebelum masa pandemi kita bisa melihat secara jelas ya, terdapat banyak perbedaan antara produk barang, fisik, dan jasa. Tapi semenjak masa pandemi kita semakin melihat bahwa perbedaan ini semakin tipis. Misalnya sama-sama kedua produk ini baik barang maupun jasa biasanya dipasarkan melalui iklan di sosial media. Terus kita juga melakukan booking melalui sosial media juga gitu. Tapi perbedaan nyata dari kedua hal ini adalah kalau misalnya produk itu benar-benar mengutamakan kualitas fisik, sedangkan jasa itu mengutamakan servis sehingga yang nantinya diharapkan dapat menimbulkan kepuasan dari pelanggan itu sendiri, Bu. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya jawabannya sudah lengkap. Ya, Ibu akan menjelaskan lagi sedikit perbedaan utama. Jadi sebenarnya strategi pemasaran seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman beberapa temannya tadi itu sangat penting. Jadi setelah melakukan riset atau perencanaan pemasaran dibutuhkan strategi pemasaran. Kenapa? Karena perusahaan ingin setiap tahunnya itu meningkatkan profit yang lebih tinggi, tapi menekan biaya yang serendah-rendahnya, itu hukum ekonomi ya. Jadi misalnya kemarin dia untungnya adalah 100 juta, tahun ini dia pengen 200 juta. Nah, apa strategi yang dilakukan? Tentunya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebelum membahas itu, Ibu cluster dulu dalam strategi pemasaran. Kalau untuk barang atau produk ada 4P, tapi kalau untuk jasa ada 7P. Seperti yang temannya ungkapkan tadi, bahwa dalam produk itu diutamakan sekali kualitas. Dalam produk itu kualitasnya seperti apa? Misalnya kalau makanan cita rasanya, kalau misalnya pakaian adalah kualitas kainnya. Tentunya juga harga yang terjangkau dan bersaing. Kalau memang partner kita, pesaing kita harganya 10.000, jangan kita menjualnya 11.000. Kalau memang mau lebih tinggi 20.000, tapi dengan kualitas produk yang menarik atau kemasan yang lebih menarik. Kemudian ada promosinya. Nah, teknik promosinya seperti apa? Itu disesuaikan dengan budget perusahaan. Zaman sekarang pasti lebih ke digital marketing, juga platform-platform online ya. Karena itu biaya pemasarannya kecil tapi jangkauan pemasarannya lebih luas. Kemudian ada tempat pemasaran. Kalau dulu dalam berjualan penting sekali tempat, gedung. Tapi kalau dalam sekarang bisa dengan toko online-nya. Jadi semua produk-produk ini
ditentukan sama budget perusahaan. Jadi ingat prinsip ekonomi adalah bagaimana menekan biaya serendah-rendahnya, tapi mampu meningkatkan keuntungan yang setinggi-tingginya, seoptimum mungkin. Jadi ingat produk itu patokannya adalah kualitas produk. Jadi segmentasinya siapa konsumennya, kualitas produknya seperti apa. Misalnya kita contohkan produk itu adalah KFC, ada ayam KFC, terus ada ayam mereknya Cibes. Mirip ya, tapi harganya berbeda. Kalau KFC dia harganya 35.000, tapi kalau Cibes mungkin 10.000. Nah, bagaimana supaya keduanya bisa laku? Itu pentingnya dilakukan segmentasi pasar. Kalau yang mau beli 35.000, kualitas produknya harus seperti apa? Kalau yang 10.000, seperti apa? Biasanya kalau 10.000, yang penting murah, tapi dapat banyak. Itu berarti segmentasi masyarakat ke bawah. Tapi kalau 35.000, dia lebih mahal, jadi kita harus perhatikan sekali deh kemasannya, kemudian cita rasanya, kemudian platform yang lain sehingga menarik gitu ya. Nah, kalau untuk jasa, itu lebih ke produk yang tidak fisik ya, misalnya seperti hotel, travel, kemudian bank. Nah itu ditambah tadi selain produk, price, promotion, dan place adalah ada proses, physical evidence, dan people. Jadi proses itu adalah bagaimana dalam perjalanan penggunaan jasa itu nyaman ya, pelayanannya nyaman. Kalau misalnya BCA tekniknya cepat. Gimana supaya cepat? Kalau misalnya dia belanja online 3-5 hari, gimana tidak melebihi dari 5 hari sehingga konsumen nyaman, puas. Kemudian bukti fisik itu lebih seperti garansi. Jadi sehingga kalau tidak sesuai dia bisa komplain. Kemudian people itu juga sangat diperlukan ya dalam jasa, makanya kalau dalam perusahaan jasa itu ada pelatihan karyawan. Kemudian dalam jasa itu juga pelayanannya itu ada penilaiannya juga. Sehingga bagaimana tingkat kepuasan konsumennya itu tercapai dengan servis-servis yang dilakukan. Jadi patokan seperti yang Ibu katakan tadi, patokan dari produk adalah kualitas produknya, kalau jasa adalah pelayanannya. Jadi semua hal ini tujuan utamanya sama, bagaimana meningkatkan kepuasan konsumen dari sisi konsumennya, tapi dari perusahaan adalah bagaimana meningkatkan keuntungan secara optimum dengan menekan biaya yang serendah-rendahnya. Oke, nah tadi perkuliahan kita singkat sekali ya. Kita membahas adalah bagaimana produk agribisnis, kemudian bagaimana riset, kemudian strategi pemasaran produk dan jasa. Jadi kuis yang Ibu berikan ke adik-adik itu nggak beda-beda dari tadi yang kita diskusikan ya. Jadi berkaitan dengan produk agribisnis, kemudian riset pemasaran dan strategi pemasaran. Tolong dalam tugas-tugas ini diberikan contoh konkret ya pengaplikasiannya pada petani ataukah perusahaan. Nah dari kuis ini adik-adik bisa langsung dikerjakan pada platform Google Classroom. Ya, kalian cek di Classroom-nya, tugasnya ini website-nya. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu sekitar 30 menit ya sampai perkuliahan selesai. Oke, baiklah. Ibu tutup perkuliahan hari ini. Minggu depan kita akan brainstorming lagi dan akan memulai perkuliahan yang baru tentang efisiensi pemasaran. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya adik-adik. Ibu tutup perkuliahan ini. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, demikian PDD UKT-PT saya di bidang pengajaran pada Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar. Saya juga melampirkan video terkait proses pembelajaran pemasaran produk agribisnis secara penuh pada YouTube. Silakan dicek dan semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat dan sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Om Santi.